Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 541. Chapter 541, berhenti dan serang. Ledakan. Yewu menyerbu dengan anggun dengan api birunya menyala. Saat berikutnya, siswa kelas 3 kelas 1 menatap dengan bingung. Itu tamparan. Macan putih neraka hanya perlu menamparkan Yewu, dan dia dikirim terbang. Jelas bahwa dua cakar depan macan putih neraka ditutupi dengan baju besi seperti sisik. Ini adalah 4 bagian dari baju besi pertempuran Wusiduo, yang sangat efektif dalam keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka benar-benar telah menghabiskan banyak pemikiran dan perhatian untuk masalah ini. Keterampilan fusi jiwa bela diri telah menutup dan bahkan melebihi jarak antara tingkat kemampuan mereka. Yewu ditampar sampai dia pusing dan bingung. 8 potong armor tempur berwarna biru berkilau dengan cahaya saat mereka melepaskan perisai biru muda, melindunginya dari cedera tetapi dengan usaha keras. Wajahnya tetap dipenuhi ketakutan. Dia sangat kuat. Ini benar-benar telah melampaui basis kultivasi master jiwa biasa. Itu telah membuktikan dirinya sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri. Macan putih neraka dengan anggun melompat ke depan di udara saat menyerang Yewu sekali lagi. Tidak lagi berani untuk tabrakan berkecepatan tinggi lagi, Yewu berbalik dan melarikan diri. Masalah terbesar dengan keterampilan fusi jiwa bela diri adalah keberlanjutannya. Pilihan terbaiknya sekarang adalah mengandalkan kecepatan ekstrimnya untuk melarikan diri dan mencegah macan putih neraka mengejar. Tapi kecepatan Wusiduo telah meningkat 2 kali lipat dalam bentuk macan putih neraka dibandingkan saat dia menjadi musang neraka. Lebih penting lagi, meskipun metode Yewu sangat kuat sebagaimana dibuktikan oleh pertempuran sebelumnya, itu memiliki kelemahan dan itu adalah lintasannya. Tidak ada cara untuk mengubah arah secara efektif saat seseorang melesat dengan kecepatan seperti itu. Wusiduo sebelumnya menyadari bahwa Yewu hanya bisa sedikit menyesuaikan arahnya sambil berlari tanpa terkendali. Dia tidak mampu berbalik atau bahkan mundur banyak. Ini adalah harga dari kecepatan ekstrim. Dia menyadari hal ini sebelumnya ketika dia dalam bentuk macan putih dan musang neraka, tetapi tidak dapat menangkapnya karena kecepatannya. Namun, situasinya telah berubah. Macan putih neraka langsung berbalik dan berlari ke depan. Berdasarkan momentumnya, Yewu pasti akan datang melalui arah ini. Berhenti dan serang. Wusiduo tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mental. Memiliki pengetahuan yang besar tentang taktik medan perang adalah apa yang menjadikannya salah satu dari 10 siswa teratas di peringkat pemuda jenius. Bahkan Tang Wulin tidak bisa sepenuhnya mengungguli dia di kelas 1 kelas 1. Dia masih termasuk yang terbaik dalam hal kekuatan individu. Ketika Yewu menyadari bahwa macan putih neraka menghalangi jalannya, dia sudah tahu dia dalam masalah besar. Dia mengatupkan giginya saat api biru melonjak di sekitar 8 potong baju besi di tubuhnya. Dia meringkuk menjadi bola dan berguling menuju neraka putih macan, dilindungi oleh baju besi dan kobaran api yang mengagumkan. Sial baginya, dia tidak memperhatikan bahwa macan putih neraka terbakar ketika dia meringkuk menjadi bola. Lapisan api bengkok dengan api berwarna tak teridentifikasi menghanguskan dari tubuh macan putih neraka. Dagingnya seketika tampak lebih tidak nyata, tetapi matanya berubah menjadi sangat cerah di dalam kobaran api. Ledakan. Ledakan dahsyat itu meledak di tanah. Tubuh besar macan putih neraka hampir hancur dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum berkumpul menjadi Wusiduo yang terbang mundur lagi. Tapi lawannya bahkan lebih lemah. Perisai cahaya di sekitar tubuh Yewu telah hancur, dan dia telah diledakkan seperti bola meriam. Dia bertabrakan dengan penutup pelindung di arena perdebatan sebelum dia bangkit kembali dan membanting tanah dengan ganas. Wajah Wusiduo sangat pucat saat dia berlutut di tanah. Napasnya cepat, tubuhnya sedikit menggigil. Dia tidak keberatan membakar kekuatan macan putih neraka dalam satu serangan itu. Dia bisa merasakan bahwa itu seharusnya berhasil. 2 aliran cahaya putih turun dari langit dan jatuh di sekelilingnya dan Yewu secara terpisah. Wusiduo bisa merasakan kehangatan yang nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya sekaligus. Kelemahan parah dari sebelumnya pulih dengan cepat. Bahkan serangan balik yang datang dengan keterampilan fusi jiwa bela diri telah menurun secara substansial. 2 aliran cahaya putih turun dari langit dan jatuh di sekitar tubuhnya dan Yewu secara terpisah. Dia menghembuskan napas saat dia perlahan berdiri.
Di sisi lain, butuh beberapa detik sebelum Yewu mengangkat kepalanya dengan susah payah di bawah pantulan cahaya putih. Dia menopang dirinya dari tanah dan berdiri. Saat itu cahaya dari 8 potong baju perang di tubuhnya redup. Dia berlumuran debu, kotoran, dan bahkan ada darah di bibirnya. Ya, dia masih terluka meski berada di bawah perlindungan armor. Kelas 1 Wu Shiduo menang. Penatua Kai memandang mereka berdua dan mengumumkan hasilnya. Keduanya justru kalah dan terluka dalam pertandingan ini. Yewu telah pingsan meski memiliki 8 potong baju perang. Namun, Wu Shiduo sudah dianggap tidak mampu melanjutkan. Namun, sebuah pertandingan tetaplah sebuah pertandingan, dan setidaknya Wu Shiduo tidak pingsan sehingga dia menang dengan selisih yang tipis. Otot-otot di wajah Yewu tampak bergerak-gerak. Lukanya dengan cepat sembuh di bawah pantulan cahaya Roh Kudus Douluo. Dia mengacungkan jempol ke arah Wu Shiduo dengan senyum paksa sebelum dia turun dari panggung dengan sedih. Wu Shiduo mengerutkan kening. Nyatanya, lawannya tak lantas kalah. Jika masing-masing diberi waktu yang cukup untuk istirahat, dia pasti akan kalah dalam pertempuran hidup dan mati. Cahaya Roh Kudus Douluo mampu menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan seseorang, namun itu tidak mampu menyelesaikan serangan balasan keterampilan fusi jiwa bela dirinya. Tidak mungkin baginya untuk meluncurkan macan putih neraka lagi sementara Yewu yang sudah sembuh hanya perlu istirahat sebentar sebelum dia bisa terus bertarung. Dia belum cukup kuat, dia harus menjadi lebih kuat. Namun, Wu Shiduo percaya bahwa, dengan waktu yang cukup 1-2 tahun, Yewu tidak akan lagi menjadi lawan yang layak baginya. Sepertinya dia harus mencari roh jiwa kedua yang cocok untuk jiwa bela diri macan putihnya. Yang seperti milik Yuanen Yehui. Dia telah menjadikan Yuanen Yehui sebagai tujuannya tanpa menyadarinya. Sekarang kemenangan beruntun 2 kali, dengan tim kelas 1 dan 2 menang 2 kali berturut-turut. Para siswa kelas 1 sudah berhenti berbicara, sedangkan siswa kelas 1 dan 2 tampak seperti tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Ada perbedaan 3 tahun antara setiap kelas. Namun, mereka masih mampu menang 2 kali dalam keadaan seperti itu. Pada kenyataannya, mereka telah memenangkan rasa hormat dari orang lain melalui kompetisi sparring ini. Roh Kudus Douluo menarik cahaya sucinya dan tidak bisa menahan anggukan lembut. Generasi baru anak-anak dikaruniai bakat alami yang luar biasa. Masing-masing jiwa bela diri kembar mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Ini akan menjadi generasi dengan kemungkinan tak terbatas di masa depan. Tapi mengapa saya belum melihat Tang Wulin di atas panggung? Dia memiliki ingatan yang sangat dalam tentang Tang Wulin. Naga merah Zuoxi yang duduk di belakangnya berkata, Tang Wulin akan ambil bagian dalam pertandingan 2 lawan 2 bersama Gu Yue. Dia juga akan berpartisipasi dalam pertarungan grup nanti. Yali berbicara dengan sedikit keheranan, jadi siapa yang akan mewakili tim kelas 1 dan 2 di pertandingan final 1 lawan 1? Apakah itu anak muda dari klan Malaikat Suci? Menurutku tidak, itu adalah Ye Xinglan yang sebelumnya meninggalkan pengadilan. Xinglan, gadis kecil itu. Perhatikan dia baik-baik, lihat seberapa jauh dia telah datang. Ekspresi Song Lin menjadi agak tidak menyenangkan sekarang, tapi dia tidak menyalahkan Yewu. Mereka kalah di 2 pertandingan pertama bukan karena murid-muridnya tidak bekerja keras atau karena pihak lain terlalu beruntung. Ada perbedaan yang nyata dalam kekuatan mereka. Yuanen Yehui dan Wu Shiduo setidaknya 5 tahun lebih muda dari murid-muridnya sendiri. Mereka hampir pasti memasuki pelataran dalam di masa depan. Selain itu, sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi orang penting di pelataran inti. Tapi dia tetap bandel, terlalu memalukan bagi siswa kelas 3 untuk kalah di kelas yang lebih rendah. Mo Jue, tatapan Song Lin bersinar. Saya mengerti, jangan khawatir, Song Guru. Kami pasti akan memenangkan pertandingan ketiga. Tidak diketahui berapa lama Mo Jue berada di samping Song Lin. Dia mengangkat dagunya dengan bangga. Ekspresi Song Lin sedikit rileks. Anda tidak hanya akan memenangkan pertandingan ini, tetapi kami tidak akan mentolerir setiap kekalahan dalam pertandingan berikutnya. Waktu untuk mempertahankan kehormatan kelas 1 ada di kita. Suaranya tenang, tetapi para siswa di sisinya bersemangat tinggi. Ya, jadi bagaimana jika kalian semua dianugerahi bakat luar biasa? Ini adalah waktu kelas 3 kita sekarang. Mo Jue tidak melompat ke atas panggung tetapi berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang alas. Mo Jue akan menyerang sekarang. Lihat, ini Mo Jue. Di bawah panggung, siswa dari setiap kelas langsung berdiskusi. Soul Land 3 Chapter 542.
Chapter 542, Angsa Hitam. Siswa terkuat di pelataran luar adalah Master Armor Pertempuran satu kata, dengan pengecualian siswa kelas atas yang sudah memasuki pelataran dalam. Mereka masih dianggap mahasiswa pelataran luar sebelum mengikuti ujian pelataran dalam. Hanya ada dua siswa seperti itu, Mo Jue dan Lai Qiankun. Itulah mengapa mereka adalah pembangkit tenaga di pelataran dalam. Dia tidak disebut yang terkuat di pelataran luar tanpa alasan. Banyak wajah siswa berubah menjadi fanatik ketika Mo Jue berjalan ke atas panggung. Dia adalah idola mereka. Tak lama setelah ini, Mo Jue dan Li Qiankun dijadwalkan untuk memasuki pelataran inti bersama untuk persidangan. Mereka dapat bergabung dengan siswa pelataran inti Akademi Shrek dan memperoleh hak istimewa yang luar biasa selama mereka lulus persidangan. Mo Jue mewakili kelas 3 di pertandingan ketiga. Ini pada dasarnya berarti kemenangan pasti untuk kelas 1 kelas 3 di pertandingan ketiga. Setelah 3 pertandingan 1 lawan 1, hasil akhir akan ditentukan oleh pertandingan 2 lawan 2. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan mewakili tim kelas 1 dan 2, dan apakah orang itu mampu memberikan tantangan kepada Mo Jue di pertandingan mendatang. Ye Xinglan juga berjalan ke tahap kompetisi selangkah demi selangkah dengan cara yang sama. Dia diam dan tidak banyak bertukar informasi dengan teman-temannya sebelum dia naik ke panggung. Namun, seluruh sikapnya mulai berubah begitu dia melangkah ke atas alas panggung kompetisi. Ye Xinglan membawa perasaan terbatas yang tak terlukiskan kepada siswa biasa seolah-olah dia adalah awan badai, siap untuk keluar kapan saja. Dia menekan dirinya sendiri. Yali menatap heran pada Ye Xinglan saat dia naik ke panggung perlahan. Mo Jue tiba di atas panggung 1 langkah sebelum Ye Xinglan. Dia hanya mengambil 1 pandangan sebelum dia melihat lawannya berjalan dari sisi berlawanan, ditarik oleh energi vital. Namun pesaing perempuan lainnya, tim kelas 1 dan 2 mengirimkan siswa perempuan untuk ketiga pertandingan 1 lawan 1. Dibandingkan dengan Yuanen Yehui dan Wu Shiduo, Ye Xinglan memiliki reputasi yang kurang bagus di pengadilan luar. Pertama-tama, dia yang terakhir memasuki pelataran luar. Kedua, dia biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang muncul di depan umum kecuali dia menghadiri kelas. Kehadirannya terlihat hanya karena dia bergabung dengan kelompok kecil Tang Wulin. Tetapi Tang Wulin bersinar sangat terang sehingga kebanyakan orang hanya memperhatikannya tetapi memiliki sedikit pengetahuan tentang anggota kelompoknya yang lain. Hanya lawan Yuanen Yehui dan Wu Shiduo yang benar-benar dapat memahami bahwa Tang Wulin bukanlah satu-satunya yang kuat dalam kelompok, setiap anggota bisa bertahan sendiri. Ye Xinglan naik ke atas panggung. Seluruh kerumunan menjadi sunyi sekali lagi. Su Lizhi sudah berdiri di bawah panggung, dengan erat mengepalkan tinjunya. Sama seperti siswa kelas 1 menyelidiki mereka, mereka juga menyelidiki siswa dari kelas 1 kelas 3. Mo Jue adalah salah satu dari 2 Master Armor perang satu kata di kelas. Dalam pertandingan ketiga lawan 1, Ye Xinglan memiliki prospek yang mengesankan untuk menghadapi lawan terkuat pada akhirnya. Penatua Kai mengintip ke arah Ye Xinglan sekali, lalu dia melihat ke arah Mo Jue dan mengumumkan, mulai. Kali ini berbeda dari pertandingan sebelumnya di mana kedua belah pihak tiba-tiba berlari ke arah satu sama lain. Setelah Penatua Kai mengumumkan dimulainya pertarungan, tidak ada pesaing yang melancarkan serangan pada awalnya. Cahaya di sekitar tubuh Mo Jue tampak redup. Dia berjalan perlahan. Dengan setiap langkah, keredupan meningkat. Lingkaran demi lingkaran cincin jiwa muncul dari bagian bawah kakinya. Ungu, 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 ungu. Ada 5 cincin jiwa berwarna ungu yang mengesankan. Jiwa roh 1000 tahun mampu menahan 3 cincin jiwa. Dengan kata lain, ada 2 jiwa roh 1000 tahun di tubuh Mo Jue sekarang. Namun, orang akan memperhatikan setelah diperiksa lebih dekat bahwa 2 cincin jiwa luar di belakang berwarna lebih dalam, ciri dominan dari cincin jiwa 10.000 tahun. Platform kenaikan roh mampu meningkatkan jiwa roh ke tingkat yang lebih tinggi. Master jiwa jenius yang luar biasa mungkin dapat meningkatkan level cincin jiwa mereka melalui platform kenaikan roh, tetapi proses kemajuan menjadi lebih sulit dengan lebih banyak cincin jiwa. Namun, sangat jelas bahwa Mo Jue pasti akan meningkatkan cincin jiwa keempat dan kelima ke level 10.000 tahun di masa depan. Pada saat yang sama, 5 cincin jiwa juga menyiratkan bahwa dia adalah Raja Jiwa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Cincin 5 jiwa. Mo Jue berusia 19 tahun ini. Tidak hanya dia telah mencapai level Raja Roh pada usia ini, tapi dia juga seorang Master Armor pertempuran satu kata. Ini hanya sering terjadi di Akademi Shrek.
Sebagai siswa pelataran inti yang pasti, dia adalah salah satu yang terkuat di pelataran luar saat ini. Satu demi satu, bulu hitam muncul dari dalam rambut panjangnya. Bulu menyebar dari rambutnya ke tubuhnya, diikuti dengan kekuatan di tubuhnya menjadi lebih tebal. Itu adalah angsa hitam. Ini adalah jiwa bela diri Mo Jue. Angsa selalu menjadi makhluk hidup yang sangat anggun di antara makhluk-makhluk roh. Binatang jiwa tipe angsa biasa terampil dalam kemampuan tipe pemulihan. Legenda berbicara tentang makhluk bernama Emerald Swan, salah satu dari 10 binatang besar. Basis budidayanya juga yang teratas di antara 10 binatang besar. Meski begitu, Black Swan Mo Jue tidak ahli dalam pemulihan, dia juga bukan master jiwa tipe tambahan. Dia adalah seorang master jiwa sejati, tipe penyerang yang ahli dalam merapal semua jenis mantra dan serangan jarak jauh. Reputasinya di kelas 1 kelas 3 bahkan telah memenangkan Li Qiankun. Jika Li Qiankun adalah andalan jika kelas 3 kelas 1, maka angsa hitam Mo Jue adalah pilar spiritual kelas 3 kelas 1. Selalu ada beberapa orang penting di setiap kelas di pelataran luar Akademi Shrek. Yuanen Yehui, Yue Zhenyu, dan Duan Hunxiao tidak diragukan lagi adalah bintang-bintang kelas 2. Kelas 3 memiliki Li Qiankun dan Mo Jue. Sama seperti situasi saat ini di kelas 1, sangat jarang bagi banyak siswa untuk mencapai level ini. Ye Xinglan berhenti bergerak menuju Mo Jue, yang berjalan perlahan di depan. Tatapan Ye Xinglan ditentukan. Dia tidak akan pernah membiarkan lawannya, Master Armor Perang satu kata, untuk mempengaruhi keinginannya untuk bertarung. Dia berdiri di tempat yang sama, seluruh tubuhnya lurus seperti lembing. Dia tidak melepaskan cincin jiwanya tetapi terus berdiri di sana. Kekuatan seluruh tubuhnya naik dan mundur terus-menerus. Mo Jue menyipitkan matanya, indranya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa lawan ini sama sekali tidak biasa. Dia tidak ceroboh. Sebagai sesama siswa Akademi Shrek, dia sadar bahwa akademi itu kaya akan monster. Wurui sepertinya tidak bisa diserang, tetapi dia dikalahkan. Yewu jelas berada di atas angin, namun dia juga dijatuhkan. Gilirannya sekarang. Dia tidak akan pernah bertindak sembrono tidak peduli betapa menguntungkannya itu. Attribute Black Swan of Darkness. Mo Jue mengangkat tangan kanannya, dan saat cincin jiwa pertama di tubuhnya berkedip, tangan kanannya menyentuh ruang ke arah Ye Xinglan. Pemandangan mengerikan tiba-tiba terwujud. Tengkorak hitam raksasa muncul dari udara tipis dan terbang menuju Ye Xinglan. Tepat pada sepersekian detik inilah Ye Xinglan akhirnya pindah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran yang menyilaukan saat seberkas kesadaran pedang keluar dari tubuhnya dalam setengah detik. Intensitas kesadaran menyebabkan perisai pelindung arena bergetar. Adegan mengerikan muncul sekaligus. Tengkorak raksasa berwarna hitam muncul dari udara tipis dan terbang menuju Ye Xinglan. Energi pedang itu menakjubkan. Seperti meteor, dia langsung berlari ke arah Mo Jue. Hebatnya, tengkorak hitam di udara menghilang begitu Ye Xinglan bergerak. Sok melintas di mata Mo Jue. Bagaimana ini mungkin? Tengkorak adalah keterampilan jiwa pertamanya, Weakness Curse. Pertahanan fisik dan unsur tidak efektif melawan kutukan kelemahan. Begitu seseorang dipukul, mereka akan tenggelam dalam periode kelemahan yang berlangsung 10 detik sementara setidaknya 20% kekuatan jiwa mereka akan ditekan. Hanya keterampilan jiwa tipe roh yang mampu menahannya. Tapi Ye Xinglan jelas tidak meluncurkan kemampuan tipe roh. Itu adalah kesadaran pedang, kesadaran pedang. Kesadaran pedang kental miliknya segera meruntuhkan kutukan kelemahan. Bagaimana kesadaran pedangnya bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Sementara ekspresinya berubah menjadi ketakutan, Mo Jue melambaikan tangannya saat dua bola lampu hitam pekat menyatu di depan tubuhnya. Secara bersamaan sepasang sayap hitam terbentang di belakang punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, dia melayang ke udara. Dalam sepersekian detik ketika dua bola hitam menyatu, tengkorak hijau tua muncul. Setelah muncul, tengkorak itu menembakkan aliran api hijau tua ke arah Ye Xinglan. Soul Land 3 Chapter 543. Chapter 543, Kesadaran Pedang Menembak ke Awan. Itu adalah Shadow Devil Flame. Itu membakar jiwa dan juga tubuh dan merupakan serangan ganda baik pada tingkat fisik maupun spiritual. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa keduanya, itu sangat kuat. The Shadow Devil Flame juga memiliki kemampuan korosif dan perekat yang intens. Begitu seseorang dipukul, itu akan bertindak seperti lintah yang menempel di tulang karena terus terbakar. Di mata Ye Xinglan, tidak ada tengkorak, Mo Jue, atau Darkness Devil Flame. Hanya ada pedang di matanya, pedang Stargotnya.
Siapapun yang menatap matanya saat ini akan menemukan bahwa pupilnya tampaknya telah menjadi celah vertikal. Karena ini bukanlah muridnya, tapi pantulan dari pedang Stargot. Itu adalah pedang Stargot. Kilatan cahaya bintang yang menyilaukan bersinar langsung ke Shadow Devil Flame, menyebabkan nyala api tiba-tiba berpisah dari cahaya yang bersinar, retak seperti retakan. Keterampilan berwarna hijau gelap meledak berkeping-keping, menyebabkan api jiwa kegelapan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menerkam ke arah Ye Xinglan. Namun, apinya hanya berjarak beberapa meter dari tubuhnya saat mereka tiba-tiba terbelah, seolah diiris dengan pisau tajam. Ini adalah kesadaran pedang menembak awan. Aliran di atas aliran pantulan pedang cemerlang yang terjalin di langit, membentuk jaring besar yang menyelimuti Mo Jue. Di mana-mana jaring itu lewat akan melihat semua kegelapan terpotong. Ini. Banyak siswa di antara penonton menelan ludah. Sebelum memulai, semua berasumsi Mo Jue pasti menang. Pertandingan ini tidak diharapkan menjadi sedikit menegangkan. Namun dalam sekejap, sepertinya Mo Jue benar-benar tidak diuntungkan. Bahkan keterampilan sekuat Black Swan-nya tidak berguna melawan siswa kelas 1 bernama Ye Xinglan ini. Ini seharusnya menjadi pertempuran antara Raja Jiwa Bercincin 5 dan Leluhur Jiwa Bercincin 4. Ini seharusnya menjadi kompetisi antara kelas 3 dan kelas 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu karena perbedaan jiwa bela diri mereka? Tidak, Black Swan berada di puncak jiwa bela diri atribut kegelapan. Pedang Stargot benar-benar kuat, tapi tidak mungkin untuk mencapai level sedemikian rupa sehingga bisa menekan Black Swan. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah pemahaman. Tepatnya, pemahaman jiwa bela diri. Keterampilan jiwa Ye Xinglan tidak kuat, tetapi kesadaran pedangnya. Pemahamannya tentang kesadaran pedangnya kembali bertahun-tahun yang lalu. Dia mampu diterima secara langsung oleh pelataran dalam ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Shrek, tetapi kemudian memasuki pelataran luar untuk menjadi Master Armor Pertempuran satu kata untuk memenuhi persyaratan pelataran dalam. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki bakat luar biasa? Ketika Tang Wulin pertama kali bertemu Ye Xinglan, dia memukulinya sampai dia tidak bisa membalas. Bagaimana itu bisa terjadi, Anda bertanya? Itu semua karena pemahamannya tentang pedang Stargot. Di dunianya, hanya ada pedang, kesempurnaan pedang itu, dan umpan balik dari pedang itu. Mo Jue bisa saja tetap di udara untuk menghindari Ye Xinglan, tetapi dia mengerti bahwa ini akan merampas keuntungannya, dan dia akan terus ditekan. Ini hanya seorang siswa kelas 1 SMP. Sedikit warna melintas di matanya. Sayap di punggungnya langsung menyebar dan mengepak dengan kuat. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang saat lingkaran cahaya hijau gelap turun dari langit, disertai dengan kepakan sayapnya. Stargotnet berubah menjadi warna hijau tua di mana cincin itu lewat. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, jaring itu perlahan-lahan mencair sampai lenyap. Lubang sepertinya dibuat di udara dimanapun lingkaran hijau tua itu lewat. Ini adalah erosi kegelapan. Itu menggunakan energi kegelapan paling murni untuk melepaskan Darkness Devor paling primitif. Pada awalnya, Mo Jue mengandalkan skill jiwa yang kuat ini untuk masuk ke Akademi Shrek. Ye Xinglan tidak mundur saat menghadapi erosi gelap. Pedang Stargotnya tertancap ke langit, menyebabkan semburat kilatan pantulan pedang itu melonjak ke angkasa. Tepat pada saat cincin erosi kegelapan bersentuhan dengan pantulan pedang itu mulai mencair. Namun, kesadaran pedang tajam itu masih terus didorong dengan kuat, membuat lubang di cincin erosi kegelapan. Ye Xinglan tidak memperhatikan cincin yang jatuh karena dia sudah melompat ke udara, menuju Mo Jue yang mengapung. Ini benar-benar intens. Ye Xinglan selalu membuat orang merasa seperti ini. Tekadnya untuk menang sama sekali tidak terganggu oleh fakta bahwa lawannya kuat dan kuat. Kemarahan melintas di mata Mo Jue. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh seorang junior. Tentu saja, dia bisa segera melepaskan baju besi perang satu kata untuk melawan Ye Xinglan. Namun, jika dia menggunakan armor pertempurannya begitu cepat sebagai Raja Jiwa 5 Cincin, bukankah itu seolah-olah dia mengakui fakta bahwa basis kultivasi 5 cincinnya lebih lemah dari lawannya? Mo Jue memiliki hati yang sangat sombong. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia toleransi. Saat cahaya cincin jiwa keempat berkilauan, tombak panjang muncul di tangan Mo Jue. Tombak itu tampak berwarna hijau tua dan ada 3 tengkorak di pangkal ujung tombak. Tombak itu berputar saat cincin cahaya turun dari langit. Ada cincin abu-abu, hijau, dan merah tua. Ketiga cincin itu menyalakan tengkorak di tombak. Masing-masing mewakili efek kutukan yang berbeda,
yaitu kelemahan, ketakutan, dan penderitaan. Ketiga lingkaran cahaya ini menutupi area yang begitu luas sehingga Ye Xinglan tidak punya tempat untuk mengelak. Dia menyaksikan tanpa daya saat tiga lapisan warna diserap ke dalam tubuhnya. Dia tampak luar biasa muram, dan seluruh keberadaannya tampak dibatalkan oleh lingkaran cahaya. Dia berhenti sejenak dan turun dari udara. Tiga kutukan negatif kelemahan, ketakutan, dan penderitaan meresap ke dalam tubuhnya dengan cepat. Masih di udara, Mo Jue akhirnya bisa menghela nafas lega. Serangan pertama Ye Xinglan terlalu intens. Kesadaran pedang tajam miliknya itu mengejutkan Mo Jue dan membuatnya tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan yang begitu sengit. Basis kultivasi Ye Xinglan jelas jauh lebih lemah daripada miliknya, namun dia didorong sampai keterampilan jiwanya akhirnya kehilangan pengaruhnya. Tombak itu menunjuk secara diagonal ke Ye Xinglan, dan cahaya hijau gelap berkumpul di tengah tombak. Ujung bilahnya berkedip sebelum menembakkan sinar hijau tua langsung ke arah Ye Xinglan dengan kecepatan kilat. Ye Xinglan melihat ke bawah ketika dia mendarat di tanah, tetapi tatapannya segera terangkat sekali lagi. Matanya luar biasa cerah seperti bola cahaya bintang yang berkilauan di arena. Cahaya bintang bersinar dari pedang Stargot. Dia tiba-tiba berteriak keras saat kesadaran pedang melesat ke langit sekali lagi. Kesadaran yang kuat dikombinasikan dengan secercah cahaya bintang naik saat cahaya terkutuk di tubuhnya hancur inci demi inci. Tiga lapis kutukan telah dihapus secara berurutan. Pedang mampu mematahkan banyak kutukan. Ini adalah kesempurnaan seorang gadis. Di mimbar, sebuah cahaya melintas melewati mata Zuoxi. Pedang Stargot terbang ke atas saat seberkas pantulan pedang muncul entah dari mana. Itu tergantung di udara sangat mengejutkan semua orang, begitu padat sehingga tidak akan menghilang. Saat pantulan ujung tombak bersentuhan dengan pedang, keduanya dengan cepat menghilang. Namun, sangat jelas bahwa pedang itu lebih kuat. Ye Xinglan menatap lawannya yang terkejut di udara. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Dia berubah menjadi bola cahaya bintang saat dia menyatukan tubuhnya dengan pedangnya dan melonjak ke angkasa. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga, pedang bintang. Black Swan Mo Jue mengerutkan kening. Kekuatan lawan ini melebihi ekspektasinya. Semua kemampuan tipe kutukannya hampir tidak efektif. Ini bisa dikaitkan dengan pedang Stargot Ye Xinglan yang dilengkapi dengan atribut cahaya, tetapi yang lebih penting, menyebut kesadaran pedangnya tajam akan meremehkan. Setiap kutukan padanya akan dipadamkan oleh kesadaran pedang dalam waktu singkat. Mo Jue berputar dengan kecepatan tinggi dengan tombak terkutuk di tangan. Satu demi satu, bulu angsa terbang dari sayap hitamnya. Bulu-bulu itu berterbangan di udara dan naik ke langit sebelum berubah menjadi semburan dahsyat yang mengelilingi tubuhnya. Cahaya bintang yang naik ke langit tiba-tiba jatuh, dengan kecepatan yang meningkat dengan cepat. Itu melesat ke arah Mo Jue seperti meteor. Kesadaran pedang itu membumbung tinggi ke udara. Raungan menusuk bisa terdengar kemanapun itu lewat. Rasanya seperti hujan meteor sungguhan. Penonton tidak bisa lagi merasakan ketajaman kesadaran pedang karena semuanya telah terkonsentrasi ke cahaya bintang yang menyilaukan. Kultivasi Ye Xinglan sepenuhnya berpusat pada pedang. Tidak ada orang lain, bahkan rekannya, yang bisa dibandingkan dengan fokusnya. Dia meningkat setiap hari, dan semua itu beralih ke pedang dan fokusnya. Dia berkultivasi dengan usaha yang sungguh-sungguh tanpa gangguan. Dalam aspek ini, dia adalah yang terkuat di antara teman-temannya. Pembangkit tenaga listrik kelas 2 pernah mengalami kegagahan pedang Stargot. Ye Xinglan pernah sendirian melawan 3 juara mereka dengan peringkat yang sama dengan dirinya sendiri. Dengan setiap pertempuran, dia menjadi lebih kuat. Bulu hitam bertabrakan dengan cahaya bintang yang jatuh. Bulu-bulu itu hancur dengan cepat tetapi berhasil memblokir keturunan Starfall Sword. Keterampilan jiwa kelimanya, bulu angsa, adalah keterampilan jiwa kelima yang hanya tersedia untuk Raja Jiwa. Starfall Sword, di sisi lain, hanyalah keterampilan jiwa ketiga Ye Xinglan. Terlepas dari perbedaan yang jelas dalam kekuatan jiwa mereka, kedua belah pihak tampaknya memiliki kekuatan yang cocok saat ini. Aliran energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memotong bulu angsa. Bulu-bulu hitam menyebar dan membentuk lingkaran aliran udara hijau tua yang bergulir menuju Ye Xinglan. Kegelapan merusak cahaya. Pancaran Starfall Sword secara bertahap meredup. Bulu angsa berguling ke atas dan akhirnya menang. Siapapun dapat melihat bahwa Ye Xinglan memiliki kendali yang lebih baik atas keterampilan bela dirinya daripada Mo Jue, dan dia hanya mampu melawan karena basis kultivasinya yang lebih tinggi.
Soul Land 3 Chapter 544. Chapter 544 Melawan Master Armor Pertempuran Satu Kata. Cincin berwarna ungu beriak dari langit pada saat itu. Ini adalah kemegahan yang terwujud ketika cincin jiwa melepaskan keterampilan jiwanya. Cincin cahaya ungu membawa skill jiwa keempat. Tubuh Ye Xinglan menggunakan dampak bulu angsa untuk naik ke langit sekali lagi. Tubuhnya berputar untuk menghentikan kekuatan gelap yang dibawa oleh bulu angsa menyerang tubuhnya. Dia bergantung pada energi pedang untuk mengusir kegelapan darinya. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang mengelilinginya semakin terang. Sinar yang menusuk memancarkan cahaya yang menyilaukan. Langit tampak kusam sementara Ye Xinglan berubah menjadi bola cahaya keemasan. Pantulan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Pantulan pedang itu bagus seperti sutra. Mereka tidak muncul secara ajaib tetapi turun dari langit seperti hujan deras. Hujan turun di kegelapan dari bulu angsa, memandikannya dengan kecemerlangan dan memadamkannya. Potongan-potongan bulu angsa mencair secara bertahap. Cahaya keemasan yang menyilaukan terus menghujani tubuh Black Swan Mo Jue. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan jiwa keempatnya bahkan lebih kuat dari keterampilan jiwa kelima saya. Hati Mo Jue dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, namun dia sudah kelelahan dengan menggunakan kekuatan jiwanya. The Swan S Feather terus dirilis di bawah kendali Curse Spear. Namun, masih terlihat jelas bahwa dia lelah. Dia menatap tanpa daya saat hujan cahaya semakin mendekatinya. Dia tidak bisa merasakan energi pedang, namun itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Tetesan cahaya jelas terisi dengan energi yang sangat terkondensasi dari pedang. Ini adalah Sword Meteor Shower, skill jiwa keempat dari Star God Sword. Hujan cahaya menyebar lalu berkumpul kembali dan melesat langsung ke arah Mo Jue. Bulu angsa terus melemah dan akan segera gagal. Mo Jue menggigit bibir bawahnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui fakta bahwa sangat sulit baginya untuk menang bahkan jika dia memiliki satu cincin jiwa lebih banyak daripada lawannya, tidak peduli betapa tidak mau dia. Kalau begitu, aku akan menekan lawan dengan kekerasan. Mo Jue tiba-tiba melebarkan matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Sebuah bola cahaya hijau tua melesat keluar dan membentuk busur kecil di langit. Itu berbalik dan jatuh ke dadanya disertai dengan suara ding yang renyah. Dalam sepersekian detik, dua potong baju besi hijau tua muncul dari kedua sisi bola dan menutupi dada Mo Jue. Segera setelah itu, dia mengayunkan lengannya keluar saat potongan demi potongan baju besi hijau tua terbang keluar dari perangkat penyimpanannya dan dengan cepat menempel ke tubuhnya. Tidak ada pola pada baju besi, tetapi dengan penambahan setiap bagian, kekuatan tubuh Mo Jue semakin diperkuat. Swan S Feather menjadi kuat sekali lagi. Bulu-bulu itu mulai terbakar dengan api berwarna hijau tua dan akhirnya berhasil mendorong Sword Meteor Shower, memutarnya kembali ke atas. Armor menutupi lengan, bahu, dada, kaki, dan kakinya. Dia juga memiliki penyangga pinggang, baju perang dan akhirnya helm dengan desain 3 bulu turun, menutupi dahi Mo Jue. Anggota tubuhnya terentang di udara dan armor di tubuhnya mengeluarkan suara dentang keras. Cahaya hijau tua kemudian meledak dari armor perang satu kata. Masa bulu angsa miliknya meningkat beberapa kali lipat secara instan. The Sword Meteor Shower yang didorong menjauh secara bertahap sekarang kembali ke sisi Ye Xinglan. Song Lin mengerutkan kening dan menghela nafas diam-diam di bawah panggung kompetisi. Tanpa ragu, Mo Jue tidak mungkin kalah dalam pertandingan ini. Dia sudah memiliki kekuatan yang mendekati level Soul Sage hanya dari peningkatan armor pertempuran satu kata. Namun di mata orang lain, Mo Jue sudah kalah. Tanpa baju besi tempurnya, dia bisa saja dikalahkan oleh Ye Xinglan. Kekuatan lawannya telah memaksanya untuk menggunakan armor tersebut. Monster kecil dari kelas 1 ini benar-benar sangat kuat. Armor tempurku disebut Swan. Satu set lengkap armor pertempuran satu kata sudah memenuhi syarat untuk sebuah gelar. Swan Mo Jue, dia berhak untuk menyebut dirinya sendiri seperti itu. Baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya tampaknya melebihi 8 potong baju besi perang Ye Wu sebelumnya hanya dengan beberapa bagian, namun kekuatannya tidak ada bandingannya. Lingkaran hijau tua mekar, dan Mo Jue sepertinya telah berubah menjadi orang lain saat melayang di udara. Cahaya seluruh arena tanding meredup. Sword Meteor Shower melemah secara bertahap sementara Swan S Feather meringkuk dan menyerang Ye Xinglan. Keterampilan jiwa keduanya yang hampir habis sekarang sedang diremajakan. Itu menakutkan namun luar biasa. Itu adalah penindasan mutlak dengan menggunakan kekerasan.
Cahaya yang mengelilingi Ye Xinglan perlahan memudar dan dia bisa terlihat dengan jelas. Ekspresinya tetap apatis seperti sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, ada aura liar yang berkilauan di matanya. Dia adalah orang yang menolak untuk mengaku kalah dan selalu seperti itu. Saat pertama kali bertemu Tang Wulin, penolakannya untuk menyerah juga yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi musuh. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Roh dengan 5 cincin? Jadi bagaimana jika dia adalah Master Armor Perang? Satu kata, dia ingin membuat lawan merasakan seluruh kekuatannya bahkan jika dia kalah. Tangan kanannya yang menggenggam pedang Stargot bergetar sekali, dan cahaya bintang berkilau di punggung tangan. Sword Meteor Shower-nya telah rusak tetapi sekarang tiba-tiba diremajakan. Sepotong baju besi putih bersih dengan bintik-bintik bintang perlahan muncul dari punggung tangannya. Itu meluas ke atas dengan cepat dan menutupi lengan bawahnya. Kilatan cahaya bintang bersinar di sikunya saat armor putih itu muncul. Cahaya berkumpul dan melindungi lengannya, lalu bahu kanannya dan terus merayap ke atas. Potongan lain muncul dari punggung tangan kirinya. Dia memiliki baju besi yang menutupi seluruh lengan kanan dan bahu, dan juga lengan kirinya. Ya, itu adalah armor perang. 3 buah armor tempur, ditempa dan menyatu dengan paduan roh. Dia hanya memiliki 3 potong baju perang, namun itu membuat kekuatan Ye Xinglan meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Hebatnya, Sword Meteor Shower miliknya berhasil menahan serangan dari Swan S Feather untuk saat ini. 3 potong baju besi perang. Seorang siswa kelas 2 tahun akademik sudah bisa memiliki 3 potong baju perang. Selain itu, baju besi tempur miliknya itu adalah... Hampir semua guru dan sosok superior akademi memiliki perasaan yang sama di hati mereka. Orang-orang muda saat ini sangat mengesankan. Banyak elit akademi telah mendengar bahwa seseorang dari kelas 1 menghasilkan baju besi perang. Satu kata yang terbuat dari paduan roh, namun itu hanyalah rumor. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Apalagi 3 buahnya dirilis sekaligus. Tidak banyak siswa dari semua kelas yang bisa mengenali armor perang. Satu kata paduan roh. Mereka hanya berpikir aneh bahwa baju besi pertempuran di tubuh Ye Xinglan mampu menyatu ke dalam tubuhnya seolah-olah itu adalah baju besi pertempuran. 2 kata. Armor pertempuran. 1 kata paduan roh tidak jauh berbeda dari baju besi 1 kata biasa jika dinilai secara dangkal. Dibuat dari paduan ini berarti daya tahan dan efek amplifikasinya melebihi baju besi perang 1 kata biasa. 3 buah armor perang 1 kata paduan roh sudah cukup untuk setara dengan sekitar 5 buah armor pertempuran biasa. Ye Xinglan memiliki armor perang 1 kata dengan jumlah tertinggi di antara kelompok Tang Wulin. Ini karena peningkatan kekuatannya akan memastikan kemampuannya untuk membuat lebih banyak baju besi sebagai pengrajin baju besi pertempuran utama. Oleh karena itu, Tang Wulin memastikan bahwa dia membuatnya sendiri terlebih dahulu setelah setiap anggota kelompok masing-masing memiliki 1 baju besi. Dengan cara itu dia bisa bekerja untuk mencapai tujuan menjadi Master Armor Perang 1 kata. Ketika dia selesai membuat baju besi untuk seluruh tubuhnya maka dia bisa mulai membuat lebih banyak baju besi untuk anggota kelompok lainnya. Ini adalah metode yang paling menghemat waktu. Semua orang setuju dengan ini, itulah mengapa Ye Xinglan sudah menjadi pemilik 3 potong baju perang. Sword Meteor Shower-nya turun hujan lebih deras berkat amplifikasi yang diberikan oleh armor pertempuran. 3 potong baju besi itu berkilau dengan bintik cahaya bintang, menyebabkan cahayanya menjadi jauh lebih menyilaukan. Namun, Mojue tetaplah Master Armor pertempuran 1 kata yang sebenarnya. Setelah jeda sesaat, Swan S Feather-nya terus menyerang ke atas lagi. Itu juga pada saat inilah ketika Ye Xinglan memusatkan pandangannya saat dia berkonsentrasi. Adegan aneh muncul, cincin jiwa pertama dan ketiganya bersinar pada saat bersamaan. Dia menggunakan banyak keterampilan jiwa secara bersamaan. Ini adalah keterampilan yang sangat canggih bahkan untuk Akademi Shrek. Itu membutuhkan keterampilan jiwa untuk bekerja bersama secara implisit, sementara pengguna secara bersamaan melatih kontrol dan pemahaman yang sempurna tentang jiwa bela diri. Ye Xinglan melakukannya dengan mulus. Cahaya keemasan yang telah memudar perlahan menjadi terang sekali lagi, dan Sword Meteor Shower tiba-tiba menghilang. Sosok Ye Xinglan berangsur-angsur menghilang di langit meninggalkan versi yang diperbesar dari pedang Stargot yang terwujud dari udara tipis. Itu dibuat dari sejumlah besar kesadaran dan energi pedang dan telah dibentuk menggunakan Sword Meteor Shower sebagai fondasi, menyatu dengan Stargot Sword bersama dengan penambahan ketajaman pedang Starfreeze.